Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahputra Hidayat Pulungan. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, NIM 32011-31016. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penginderaan jauh non-fotografi. Oke, langsung saja. Yang pertama, gelombang mikro sistem radar. Penginderaan jauh sistem pasif yang menggunakan gelombang mikro dinamakan sistem gelombang mikro, sedangkan yang jauh disebut dengan radar. Sejalan dengan itu, maka keluarnya yang berbentuk citra disebut citra gelombang mikro dan citra radar. Penggunaan teknologi radar atau radio detection on region awalnya digunakan dalam bidang militer untuk mendeteksi pesawat terbang dan kapal laut. Sesuai dengan istilah radar, merupakan teknik deteksi objek dan posisinya menggunakan gelombang radio. Radar mengukur keterlambatan waktu atau time delay dan kekuatan gema refleksi dari pulsa radiasi elektromagnetik. Yang kedua, tipe radar. Tipe radar yang sering digunakan adalah RAR atau Real Aperture Radar dan SAR, Synthetic Aperture Radar. Real Aperture Radar juga sering disebut dengan SLAR atau Side Looking Airborne Radar. Kedua tipe ini sebenarnya adalah sistem radar dengan pemancaran sinyal searah yang biasanya menggunakan pesawat terbang. Perbedaan pokok antara sistem RAR dan SAR adalah arah azimutnya. Real Aperture Radar memiliki resolusi azimut yang ditentukan oleh lebar sapuan atau beam wedge, sehingga resolusi azimutnya proporsional dengan jarak antara radar dengan targetnya. Cinematic Aperture Radar menggunakan pemrosesan sinyal untuk mensintetiskan beberapa rangkuman pantulan. Selanjutnya, jenis radar. Jenis radar ada dua. Yang pertama, Doppler radar dan Ballistic radar. Doppler radar itu adalah merupakan jenis radar yang menggunakan efek Doppler untuk mengukur kecepatan radial dari sebuah objek yang masuk daerah tangkapan radar. Radar jenis ini sangat akurat dalam mengukur kecepatan radial. Contoh radar Doppler adalah WTR radar yang digunakan untuk mendeteksi cuaca. Selanjutnya ada Bastiak radar, adalah jenis sistem radar yang mempunyai komponen pemancar sinyal transmitter dan penerima sinyal atau receiver, dipisahkan oleh suatu jarak yang dapat dibandingkan dengan jarak target objek. Objek dideteksi berdasarkan pantulan sinyal dari objek tersebut ke pusat antena. Selanjutnya, citra radar dan karakteristiknya. Citra yang dibuat dengan menggunakan spektrum gelombang mikro. Citra radar merupakan hasil penginderaan dengan sistem aktif, yaitu dengan sumber tenaga buatan. Sedangkan citra gelombang mikro dihasilkan dengan sistem pasif, yaitu dengan menggunakan sumber tenaga alamiah. Yang kedua, citra radar memiliki karakteristik yang secara mendasar berbeda dengan berbagai citra yang diperoleh secara optis, seperti citra satelit ataupun foto udara. Karakteristik ini terkait dengan teknik yang digunakan dalam pengambilan citra radar dan juga konsep radiometri. 2. Bayangan pada citra radar terkait dengan kemiringan pancaran energi gelombang mikro dari sistem radar. Bukan karena faktor geometri sudut pancaran matahari, tingkat keabu-abuan atau grayscale pada citra radar terkait dengan kekuatan relatif gelombang mikro yang dipancarbalikkan oleh elemen bentang lahan. Selanjutnya, kegunaan citra radar. Secara umum, kegunaan citra radar itu antara lain penggunaan teknologi radar atau radio detection and region awalnya digunakan dalam bidang militer untuk mendeteksi pesawat terbang dan kapal laut. Sesuai dengan istilah radar, merupakan teknik deteksi objek dan posisinya menggunakan gelombang radio. Radar mengukur keterlambatan waktu atau time delay dan kekuatan gema refleksi dari pulsa radiasi elektromagnetik.
Penggunaan citra radar untuk memetakan lahan dan penutup lahan telah menarik perhatian besar akhir-akhir ini. Karena citra radar merupakan sistem segala cuaca yang melengkapi fotografi udara. Selanjutnya kegunaan khusus. Yang pertama, mendeteksi fitur permukaan laut seperti pusaran dan gelombang internal. Yang kedua, mendeteksi kenampakan es laut, gunung es, dan batas air dan lahan. Yang ketiga, membantu dalam penetrasi badai hujan dan lebat. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.